Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Tiara Hairina dari kelas Pendidikan Bisnis A dengan NIM 7201143010. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran dosen pengampu Ibu Lenti Susana Saragi, SPD, MSI. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Perlu kita ketahui bahwa PDB itu adalah produksi domestik bruto, yang mana sebuah produk yang akan sangat penting identik dengan yang namanya pemasaran, terutama saat era globalisasi saat ini pada abad 21, di mana pemasaran sudah berbasis digital dan online dan juga pemasaran global, sehingga konsumennya bukan hanya masyarakat Indonesia, namun masyarakat seluruh dunia, sehingga cakupan dari lingkup pasarnya itu menjadi lebih besar dan konsumennya menjadi lebih banyak, sehingga pemasaran menjadi pemasok PDB yang besar. Misalnya saja produksi Indonesia yaitu batik dan Indomie. Produk-produk tersebut sudah dapat kita temui tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara. Mengapa bisa sampai ke sana? Karena ini adalah derasnya arus globalisasi tadi yang membuat pemasaran saat ini sudah menjadi pemasaran global. Yang nomor 2, tanggapan saya mengenai privatisasi beberapa perusahaan pemerintah atau BUMN. Salah satu manfaat dan tujuan dari privatisasi adalah untuk memberikan kontribusi finansial kepada negara dan badan usaha, serta mempercepat penerapan prinsip dan juga membuka akses ke pasar internasional. Namun menurut saya privatisasi BUMN ini tidak sepenuhnya menguntungkan, karena privatisasi BUMN merupakan perubahan kepemilikan aset BUMN yang tadinya merupakan kepemilikan negara menjadi kepemilikan pribadi dan cenderung merubah kepemilikan menjadi kepemilikan pihak asing, karena pihak swasta atau pihak asing cenderung mengejar keuntungan yang berbeda dengan BUMN yang bertanggung jawab melayani publik, sehingga tujuan untuk meningkatkan pelayanan konsumen serta kepuasan dan juga loyalitas tidak tercapai. Namun, jika privatisasi tetap dilakukan juga, maka sebaiknya harus ekstra hati-hati dan transparansi agar tidak mengganggu sektor yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya. Memperbaiki kualitas pelayanan terkait dengan tujuan perusahaan, yaitu ketepatan waktu, keselamatan pelayanan, dan kenyamanan. Baik, saya akan menjawab yang nomor 3. Jawabannya yaitu ada. Caranya yaitu dengan melakukan A. Strategi pemasaran relationship marketing, yaitu strategi di mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Yang kedua, strategi superior customer service, yaitu menawarkan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. Yang ketiga, strategi unconditional guarantee. Strategi ini berisikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme, penyempurnaan mutu produk atau jasa, dan kinerja perusahaan. Keempat, strategi penanganan keluhan yang efisien. Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan produk perusahaan yang puas. Yang kelima, strategi peningkatan kinerja, yaitu perusahaan meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan berkesinambungan, memberikan secara pendidikan dan pelatihan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yang pertama ada produk adalah jantung dari bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk bukanlah entitas fisik saja, itu menangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide. Yang kedua ada harga. Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Yang tiga ada promosi. Salah satu strategi pemasaran 4P ini bertujuan untuk melayani dua tujuan. Yang pertama, memberitahu calon pelanggan
tentang produk Anda, dan kedua, membujuk mereka untuk membeli produk Anda. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup berbagai cara yang dapat Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Yang keempat, ada tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan.